Setiap orang punya penyesalan. Dan di sini gue mau nge-reveal apa aja sih penyesalan gue. Pertama, gue menyesal gak ikut yang namanya organisasi. Satu-satunya yang gue nyesal itu gak ikut OSIS. Kenapa? Kan kalau anak-anak OSIS itu mikir, ih gue ini jadi babu sekolah gitu kan, harus ngurusin ini itu. Tapi yang gue lihat adalah anak-anak OSIS itu terlatih buat pitching. Dia harus, lo tau gak sih, kalau mau ada event itu kan harus nyari sponsor kan. Nah, anak-anak yang ditugasin buat nyari sponsor itu kan otomatis ngelatih skill dia orang gak sih? Nah itu tuh yang gue perluin. Kedua, penyesalan kedua gue tuh kenapa nggak mulai konten dari dulu. Ada waktu dimana gue ketemu sama kakak kelas. Jadi dia itu terkenal lah orangnya. Nah, pas gue perhatiin kenapa dia bisa terkenal, itu karena dia ngembangin personal brandingnya. Waktu itu kan ada AI lagi mulai keren kan, dan gue baru lulus ini ngerasa tertinggal dong. Kenapa nggak dari dulu gue pelajarinnya beginian? Udah nggak bisa ngonten, nggak bisa AI, nggak bisa coding, apalagi mampus banget gue. Perfect lah pokoknya, gue gak bisa apa-apa. Dan itu emang menyedihkan sih, tapi gak ada yang terlambat kan. Setidaknya masa-masa nganggur gue ini bisa gue pakai untuk belajar. 3, tiap pulang sekolah langsung pulang. Pernah ngedenger yang namanya mahasiswa kupu-kupu? Karena gue belum kuliah, gue tuh masih SMA waktu itu, jadi setiap gue pulang sekolah ya pulang. Gak ada tuh yang namanya nongki-nongki ataupun main sama temen. Nah, kenapa gue menyesal, dan ini termasuk penyesalan gue, karena gue itu kurang menikmati masa-masa remaja gue. Jadi tiap kali gue pengen hangout, apalagi nongki sama temen, gue tuh bakal merasa bersalah. Padahal ya, selain nongki saat sama temen, sebenarnya bisa loh yang namanya tuh berbisnis atau enggak cari kerjaan. Tapi lebih sialnya lagi, gue malah make waktu luang gue buat ngambis, buat ngejar nilai di atas kertas. Sebenarnya nggak ada yang salah gitu kan, karena setiap orang punya pilihannya masing-masing. Ada sih temen yang udah kerja, dan gue ngerasa gila, keren banget di orang. Kok gue gini-gini aja? Tapi gue juga kagum loh sama mereka. Mereka bisa kerja, otomatis pengalaman mereka banyak.
Dan karena pengalaman mereka banyak, otomatis melebihi gua. Yap, melebihi kita semua yang masih belum kerja. Karena sekarang gua nganggur, belum kerja kayak mereka, belum dapat gaji kayak mereka, otomatis itu ada kayak tantangannya sendiri. Gimana caranya bisa nge-achieve target hidup lo dan ngewujudin semua impian lo. Agak keras emang jalannya, tapi itu ngebentuk mental lo, bukan? 4. Gak berani berbisnis. Coba tunjuk tangan. Siapa yang di sini dari bangku sekolah aja udah pinter berbisnis? Pernah gak sih ngeliat temen-temen yang masih sekolah aja udah ada yang berdagang? Gak tahu kenapa dia orang itu pinter banget ngejualin barang-barang dagangan mereka. Apa-apa diduitin, apa-apa dijual. Dan lebih hebatnya lagi, dompet mereka tebal. Yap, mereka cuan banyak dong. Dan itu ngelebihin anak-anak yang cuma dikasih uang jajan sama orang tuanya tiap hari. Gapnya tuh beda banget, kayak ada kesenjangan. Kesenjangan skill, iya kan? Nah, kenapa gue menyesal di sini? Seharusnya gue tuh bisa kayak mereka. Seharusnya gue memanfaatkan waktu yang gue punya untuk berbisnis, bukan ngejar nilai di atas kertas. Saat lingkungan gue ngenekan gue buat jadi anak yang teladan, otomatis gue tuh jadi bingung gimana caranya bisa belajar sambil berbisnis. Lo tau gak sih, sebenarnya kalau bisa ngebagi waktunya itu oke aja, aman-aman aja. Tapi karena lo gak pernah dilatih, lo gak pernah terbiasa, otomatis semuanya akan terlihat susah. Dan gue senang karena dari pengalaman itu gue belajar banyak. Kayak mana untuk nge-handle timnya, gimana harus milih orang-orangnya, gimana harus nge-pitching kliennya, apalagi harus pede ngomong di depan orang. Plus ngelaporin hasilnya ke guru. Ya kan, kalau udah selesai harus dilaporkan kan. Itu juga butuh pengalaman sama skill. Wah, gitu. Dari 4 penyesalan gue ini, kita akan recap apa aja sih yang harus kita lakuin. Pertama, kalau ada organisasi, mending lo ikut deh.
Tapi lo jangan asal ikut organisasi. Lo harus tahu lo tuh punya tujuan apa. Jangan cuma asal ikut rapat, tapi sebenarnya lo nggak tahu mau ngapain di situ. Kedua, kalau lo takut ngomong di depan banyak orang, lo bisa kok ngomong di depan kamera doang. Cuma modal HP. Nggak perlu HP yang bagus-bagus kan. Yang penting bisa kameranya hidup. Dan nggak buram-buram amat. Ketiga, berani berbisnis. Kalau lo mau bisnis itu ya, iya lo tahu harus ngitungnya risikonya, tapi untuk bener-bener nyemplung, lo harus berani kan. Lo harus bener-bener berani dan jangan kebanyakan mikir. Karena kalau udah kebanyakan mikir, udah deh, lo gak bakal ngelakuin apapun. Semuanya bakal jadi wacana. Selamat wacana. Nah, terakhir, coba deh jangan udah sekolah jangan langsung pulang. Atau misalkan lo kalau kuliah, jangan kuliah langsung pulang. Mending lo ada kegiatan lain kayak oke. Ini aja penyesalan yang gue bahas.